Bukan Detik Pagi namanya kalau kita tidak menghadirkan informasi yang lebih detail. Baik. Itu kenapa kita menghadirkan reporter kita dari Detik Sumbaksel. Ada Kak Sabrina Adliah. Selamat pagi Kak Sabrina. Halo Kak Sabrina. Selamat pagi Mas Aryo dan Mbak Indi. Ya, Kak Sabrina ini adalah korban dari lelaki tersebut. Aduh. Bukan, dia justru yang mengorang informasi tentang si perempuan yang disipeng. Sorry, maaf. Pikirin ini adalah korbannya. Kak Sabrina mudah-mudahan gak ditipu ya. Jangan Kak Sabrina. Jangan, amin. Tapi Kak Sabrina punya tuh dating apps? Enggak sih sejauh ini, alhamdulillah. Pernah nyoba main gak tapi? Pernah nyoba main gak katanya? Pernah coba main gak Kak Sabrina? Enggak lah, gak usah lah ya kita mah. Tapi pasti-pasti aja. Justru maksudnya biar nyoba tuh biar tahu bahwa kalau dari dating app tuh serandom itu tahu orangnya memang. Enggak semua harus dicobain ya Di. Gue mau itu sampai bilang sama temen gue karena kita mau nyeritain pengalaman mencari gebetan di dating app. Gue disuruh main dulu. Iya. Yang penting lihat-lihat gitu kayak tapi ya memang kesimpulannya serandom itu orang-orangnya. Lo bisa kayak orang dari mana dengan latar belakang apapun ada semua di situ. Ini juga gak kalah randomnya kan karena ada kasus penipuan melalui dating apps. Nah Kak Sabrina boleh cerita sedikit dong. Ini tuh sebenarnya seperti apa sih kejadiannya? Baik, jadi beberapa hari yang lalu dari SPKT Polrestabes Palembang menerima laporan dari korban atas nama DS yang mengalami penipuan dari lelaki berinisial APJ yang dikenalnya melalui aplikasi Tinder seperti itu. Jadi modusnya adalah meminjam uang dalam bertahap. 100.000, 400.000 hingga 1 juta. Biasanya menurut DS biasanya peminjaman ini selalu dikembalikan. Namun sejak bulan Januari lalu uang-uang ini belum dikembalikan seperti itu. Karena dari APJ sendiri mengaku bahwa dia akan datang ke rumah DS langsung untuk mengembalikan dan bertemu dengan orang tua korban. Begitu ternyata saat ditunggu pada hari yang direncanakan, DS ternyata tidak kunjung datang ke rumah DS dan kontaknya hilang seketika, kontak WhatsApp, nomor dananya hilang, dan bahkan akun Tindernya pun juga hilang seperti itu. Tapi mereka sebelumnya sudah pernah bertemu muka atau hanya lewat online aja selama ini? Sejauh ini dari mereka berkenalan sejak akhir tahun lalu, mereka hanya komunikasi melalui WhatsApp, dari pesan dan video call. Makanya karena sudah melihat wajah dari APJ ini, DS pun percaya. Nah mereka Kak Sabrina, mohon maaf suaranya terputus. Halo? Ya, boleh diulang? Silakan. Ya. Oke, jadi mereka ini baru berencana untuk bertemu pertama kalinya karena APJ yang mengaku bekerja di Lampung akan dimutasi ke Palembang. Jadi saat itu mereka berencana uangnya akan dikembalikan saat APJ sudah sampai di Palembang, sekalian bertemu dengan orang tua DS, seperti itu. Ini seperti biasa ya, maksudnya tanpa mau mengeneralisir, tapi ini pasti pakai janji manisnya laki-laki nih. Pasti ada ibaratnya kayak kata-kata manis lah gitu ya untuk membuat si wanita ini alias si DS ini percaya sama si laki-laki tersebut hingga berani mengeluarkan uang 20,7 juta rupiah. Jadi dibikin perempuannya nyaman karena memang di sini korbannya adalah perempuan dan yang menipunya laki-laki ya. Dan ini juga sampai sini kita bisa menyimpulkan bahwa lagi-lagi sepertinya untuk orang yang kita belum pernah ketemu tuh kita memang gak boleh menaruh kepercayaan setinggi itu ya. Apalagi cuma bermodalkan udah lihat foto, bisa aja pakai foto orang lain gitu. Apalagi sekarang tanpa jejak. Rasanya udah video call tadi kan. Jadi makanya dia percaya nih DS ini sama si APJ ini. Aduh, lagi-lagi berarti udah selangkah lagi untuk bertemu tapi masih belum ketemu, bisa lah kecolongan akhirnya kayak gini ya. Kak Sabrina, tapi kemudian apakah DS ini melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian atau memang akhirnya dibiarkan aja? Betul, kejadian ini kami ketahui karena DS melaporkan kejadian ini ke SPKT Polrestabes Palembang seperti itu. Jadi hari Senin APJ berkata bahwa dia sudah berada di Palembang dan dan berencana untuk bertemu ke rumah DS di hari Selasa. Namun dari Selasa sampai 2 hari kemudian tidak kunjung datang, tidak ada komunikasi. Ya Kak, suaranya hilang. Yes. Halo? Ya, sudah. Tidak ada Jadi komunikasi. DS memutuskan untuk melaporkan ke pihak polisian seperti itu. Apa isi pelaporannya? Atas kasus penipuan kah dan siapa yang dilaporkan? Yang dilaporkan ini APJ dengan
bukti rekening koran dengan transaksi sebanyak 14 kali dengan total 20.780.000 dan dikena Ya Kak, suaranya hilang lagi Kak. Ya sudah. Hah? Ya silakan. Dengan dugaan tindak pidana pasal 378 KUHP mengenai penipuan atau perbuatan curang. Memang sekarang ini konsepnya ngobrol sama Kak Sabrina harus tap-tap 2 kali ya. Tap-tap 2 kali baru muncul lagi suaranya. Baru hilang lagi, tap-tap lagi 2 kali lagi seperti nge-like pada postingan ya. Kak Sabrina, kalau boleh tahu tadi kan kamu cerita kalau si korban ketipu ini, DS ini sempat percaya tuh karena ternyata uangnya sebetulnya ketika minjem ada yang balik lagi, minjem lagi ada yang balik lagi. Untuk yang 20,7 juta yang raib ini, apakah dalam satu kali transaksi atau ini udah kayak misalnya 3 atau 4 kali peminjaman terakhir yang tidak kembali itu? 20.700 ini dari Tap 2 kali Tap dulu, 2 tap 2 kali. Kak, Ya. hilang lagi. Oke, 14 kali transaksi sejak Januari lalu. Jadi 1,5 bulan ini sudah Ya, tap lagi. Ya. 20 sejak Januari kemarin sudah terkumpul hutangnya 20.780.000 dengan terakhir transaksi Sabtu lalu sebanyak 1.980.000. Oh, gila. Boleh tahu nggak sih ya. DS ini pekerjaannya sebagai apa? DS ini sebagai karyawan swasta. Ya Allah, kasihan banget. Ya ampun, iya cari uang sendiri ya DS. APJ ini kan sudah video callan dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi dia menggunakan nama samaran lah, identitas yang palsu. Dari mana kemudian dia bisa dilaporkan? Apakah dia memang menyerahkan bukti KTP atau apa kepada DS? DS sendiri melaporkan dengan bukti nomor rekening dan nomor digital wallet atas nama APJ sendiri. Dari DS juga mengatakan bahwa dia sudah mengecek kontaknya dan namanya memang APJ. Seperti itu. Ya sebenarnya kan kalau dengan cara seperti ini si rekening ini bisa dibekukan sebenarnya sama pihak bank gitu ya. Kalau memang ada transaksi-transaksi yang memang ibaratnya tuh mencurigakan gitu. Nah mungkin bisa saat ini dilakukan pemblokiran terlebih dahulu terhadap nomor rekening tersebut agar kemudian tidak bisa diproses sambil dicoba untuk dicari si APJ ini sebenarnya dia di mana. Apakah benar ada di Lampung atau ada di Palembang atau ada di kota lain gitu ya. Iya, siapa tahu udah kabur ya, dan mungkin siapa tahu ternyata skema Ponzi ya selama ini melakukan hal yang sama dan berputar juga gitu. Itu bukan skema Ponzi, beda lagi nih. Kalau ini lebih kepada menabur benih saham-saham aja di mana kota-kota tertentu gitu ya. Kak, tapi kalau gitu dari laporan polisi menanggapinya seperti apa nih? Karena kan tadi katanya buktinya cuma dari ya mungkin screenshotan gitu ya, obrolan via WhatsApp, kemudian ada bentuk rekening atas nama siapanya gitu ya. Jadi gimana pendapatnya dari pihak kepolisiannya gitu ya? Apa ada juga mungkin yang dibutuhkan sama polisi untuk membantu segera menangkap pelaku dengan bukti-bukti yang bisa dibilang lumayan terbatas gitu ya? Ya karena buktinya juga masih terbatas hingga saat tap 2 kali. Tap. Hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus ini seperti itu, dengan mencari apakah benar APJ memang sesuai dengan identitas aslinya, apakah memang dia juga melakukan penipuan pemalsuan identitas gitu. Ya Allah, ini mudah-mudahan DS emang 20.700.000 ini rezekinya DS, jadi bisa dikembalikan dalam bentuk apapun, entah ya itu mah urusan Tuhan gitu ya. Tapi di sisi lain mudah-mudahan APJ ini bisa berhenti untuk melakukan tindak penipuan. Sing sadar ya, ingat udah 2025. Udah kita gak tahu kapan lagi bakal dipanggil sama Tuhan. Dan mendingan lu yang bener aja deh. Jadi jangan nipu-nipu orang. Iya, jadi maksudnya bagus juga ya DS melaporkan ini gitu. Karena kita menghindari nanti ada DS-DS lainnya yang menjadi si korban APJ atau APJ lainnya. Nah Kak Sabrina, karena kamu juga mungkin sudah sempat berurusan dengan pihak kepolisian dalam hal mengorek informasi gitu ya. Apakah ada mungkin advice yang mau disampaikan juga gitu dari pihak kepolisian gitu ya. Terkait kan sekarang makin berevolusi ya jenis-jenis penipuan seperti tadi. Evolusi gak tuh? Iya, karena kan akhirnya bisa menipu tanpa bertatap muka langsung. Hanya dengan video call orang bisa raib uangnya gitu ya. Guna menghindari ketipu-ketipu kayak gini lagi nih, terutama dari aplikasi kencan. Karena kita juga gak bisa mendinai bahwa ya aplikasi kencan kayak gini tuh banyak celah. Ya. Tapi banyak juga yang ternyata sukses ceritanya kan, bisa berkeluarga gitu. Tap 2 kali. Oke. Dari pihak kepolisian sendiri sudah
menghimbau, sudah mewanti-wanti masyarakat, terutama masyarakat Palembang dan Indonesia untuk berhati-hati, terutama kepada orang yang baru dikenalnya melalui internet. Karena sudah berkali-kali kejadian transaksi penipuan yang bahkan kita mengenal orangnya secara langsung bisa jadi melakukan penipuan, apalagi orang yang baru kita kenal melalui internet kan. Iya benar. Ah bener. Ya, tap dua kali. Iya, kadang teman aja yang kita kenal ketemu setiap hari gitu ya di kantor, satu sekolah, bisa minjem uang habis itu kabur. Benar. Mas Insan tolong nyalain mic belakang karena aku mau menghimbau teman-teman yang lainnya. Himbauan. Belajarlah dari Anggun C. Sasmi. Apa? Bahwa laki-laki kadang-kadang bermulut manis. Mengaku pujangan kepada setiap wanita. Nyatanya cucunya segudang, dang. Kak Sabrina balas dong pakai lagu Espresso. Kamu kan Sabrina Carpenter ya. Hai wanita, dia adalah Sabrina Indonesia. bukan lagi Sabrina Adliah. Ya Sabrina Indonesia itu suaminya di Corbuzier. Oh iya Allah. Jangan diganggu, dia lagi S2, udah lagi fokus sekolah. Oh iya maaf. Ya, S3 enak aja. Oh, iya, S3 Jaga bener, mulut kamu ya. S3. Dia S3 saat ini. Oh ya Allah, Masya Allah, tabarakallah ya. Kak Sabrina makasih banyak ya informasinya gitu. Ini adalah pelajaran buat kita semua untuk gak boleh percaya sama orang yang kita gak kenal. Apalagi berurusan sama duit. Aduh udahlah ya, mau diiming-imingi, dijanjikan apa, dinaik-naikin, jadi berbunga-bunga perasaan dan hatinya. Tetaplah kalau udah kaitannya dengan uang, minjem-minjem, jangan langsung percaya. Jangan bro. Ya, Kak Sabrina, makasih banyak ya informasinya. Kita jadi pengen pempek deh dari Palembang kan ya. Dikirim ke Jalan Tandean, Kavling 14 sampai 15 ya. Ya udah. Dadah Kak Sabrina. Makasih ya.